Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun, salam olahraga. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat berada di tempat ini untuk mempresentasikan hasil rencana penelitian skripsi saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Sulisman MPD selaku dosen pembimbing satu. Yang saya hormati Bapak Dr. Chandra Kurniawan, SPD MOR, selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Dwi Priyono MPD, selaku dosen pembahas, serta teman-teman audiens yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Model Latihan Bervariasi Terhadap Ketepatan Passing pada Pemain SSB Permas FC. Latar belakang, olahraga bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, dan sebagainya. Olahraga mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Sepak bola membutuhkan berbagai keterampilan, termasuk teknik dasar seperti passing yang sangat penting untuk dikuasai. Berdasarkan observasi pada pemain SSB Permas FC, ditemukan banyak kesalahan dalam teknik passing akibat kurangnya metode latihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan latihan yang terprogram dan efektif untuk meningkatkan kemampuan teknik dasar, termasuk model passing bervariasi yang dianggap mampu meningkatkan ketepatan passing pemain. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh model latihan tersebut guna menunjang prestasi para atlet. Identifikasi masalah, masih banyaknya pemain yang belum menguasai teknik passing dengan baik. Kemampuan dasar teknik pemain SSB Permas FC masih rendah. Hal ini terbukti saat passing bola masih melambung dan tidak terarah tepat di kaki teman. Pemain masih jarang diberikan metode latihan meningkatkan passing. Passing bola serta pemberian metode latihan yang tidak berkelanjutan. Batasan masalah, agar penelitian tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh model latihan passing terhadap ketepatan passing pemain SSB FC. Rumusan masalah, apakah ada pengaruh antara model latihan bervariasi dengan ketepatan passing pada pemain SSB Permas FC? Apakah ada perbedaan antara kelompok bervariasi dan kelompok kontrol terhadap ketepatan passing pada pemain SSB Permas FC? Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan bervariasi terhadap ketepatan passing pada pemain SSB Permas FC. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kelompok passing bervariasi dan kelompok kontrol pada pemain SSB Permas FC. Manfaat penelitian bagi pemain sebagai masukan motivasi dan dapat melakukan banyak latihan untuk meningkatkan latihan passing bervariasi terhadap ketepatan passing pada pemain SSB Permas FC. Bagi pelatih sebagai pedoman dan masukan untuk lebih sering melakukan latihan agar para pemain bisa menggunakan latihan passing. Bagi peneliti sebagai bahan pembelajaran dan referensi untuk mengetahui bagaimana cara agar menggunakan latihan passing. Tinjauan pustaka. Pendidikan jasmani olahraga, yakni kegiatan pembelajaran yang memberikan perhatian secara proporsional serta memadai pada subjek utama di pembelajaran. Tujuan latihan, latihan adalah aktivitas untuk meningkatkan fungsi organ tubuh dan menyempurnakan gerak. Bertujuan membantu pelatih mengembangkan potensi atlet agar mencapai prestasi maksimum. Passing bervariasi.
Variasi dalam latihan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, keterampilan teknik, serta mencegah kejenuhan dalam proses latihan. Contoh latihan passing bervariasi yaitu El Rondo, Circle Passing Drill, passing berpasangan, dan juga passing triangle. Akurasi passing. Menurut Soeharno, ketepatan adalah kemampuan untuk mengarahkan suatu gerak ke suatu sasaran sesuai dengan tujuannya. Pengertian passing. Passing memiliki pengertian operan kepada teman atau bola dioperkan dari satu pemain ke pemain lain dalam satu regu. Teknik dasar sepak bola. Beberapa teknik dasar yang harus dikuasai dalam melakukan sebuah permainan sepak bola meliputi mengoper, menghentikan bola, dribbling, heading, dan shooting. Hipotesis. H1, ada pengaruh yang signifikan latihan passing bervariasi terhadap ketepatan passing pada pemain SSB Permas FC. H0, tidak ada pengaruh latihan passing bervariasi terhadap ketepatan passing pada pemain SSB Permas FC. H2, ada perbedaan yang signifikan antara kelompok treatment dan kelompok kontrol terhadap ketepatan passing pada pemain SSB Permas FC. H0, tidak ada perbedaan antara kelompok treatment dan kelompok kontrol terhadap ketepatan passing pada pemain SSB Permas FC. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif atau angka, karena penelitian yang dilakukan adalah jenis eksperimen dengan desain kuasi eksperimen desain. Waktu dan pengumpulan data dilaksanakan di lapangan Karanganyar, Lampung Selatan dengan subjek pemain SSB Permas FC. Dilaksanakan selama 6 minggu dengan frekuensi latihan 3 kali dalam 1 minggu, yakni hari Rabu, Jumat sore, serta hari Minggu pagi. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel niatannya adalah 42 populasi dan 30 sampel dengan menggunakan teknik random sampling. Variabel penelitian, variabel bebas, yakni latihan passing bervariasi sebagai X, variabel terikatnya yaitu ketepatan passing sebagai Y. Definisi operasional, dalam penelitian ini mencakup latihan passing bervariasi, yakni El Rondo, circle passing drill, passing berpasangan, passing triangle, untuk meningkatkan keterampilan passing. Desain penelitian. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa desain penelitian adalah secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Desain penelitian ini menggunakan desain eksperimen satu kelompok prauji, pretest dan posttest, dengan kelompok treatment sebagai pembanding. Setelah program latihan, peserta akan menjalani tes akhir yang akan digunakan untuk membandingkan perubahan dalam kemampuan passing kedua mereka. Desain penelitian ini dapat diilustrasikan pada gambar tersebut. Kemudian dilakukan rankingan dari skor atau poin tes passing yang tertinggi hingga skor poin passing yang terendah. Selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok menggunakan ordinal pairing. Tujuan menggunakan ordinal pairing adalah untuk menyusun pasangan subjek dalam penelitian berdasarkan urutan peringkat yang memiliki karakteristik atau nilai tertentu yang seimbang. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Teknik dalam penelitian menggunakan metode eksperimen. Data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data pretest dan data posttest. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah short pass test, yaitu gawang kecil yang berbentuk bidang yang menjadi sasaran dengan ukuran lebar 1,5 meter dan tinggi pancang 1 meter dengan jarak tendang yakni 9,15 meter.
Norma penelitian surface test. Penelitian diambil dari banyaknya tendangan passing yang sah yang diberi kesempatan dalam 10 kali percobaan. Skor 9 sampai 10 sangat baik, 7 sampai 8 baik, 5 sampai 6 cukup, 3 sampai 4 kurang baik, 0 sampai 2 tidak baik. Teknik analisis data, yaitu yang pertama uji prasyarat. Untuk memenuhi syarat analisis dalam pengujian hipotesis penelitian, beberapa langkah pengujian prasyarat akan dilakukan, yang mencakup yaitu uji normalitas data, uji homogenitas data dengan variansi terbesar dibagi dengan variansi terkecil. Uji hipotesis, pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan akan diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah uji T, yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Uji instrumen. Sebelum melakukan pengujian pada alat instrumen, sebelumnya yaitu mengajukan uji instrumen penelitian terlebih dahulu. Untuk total, itu ada pada kolom gambar, dan berdasarkan tabel tersebut, uji validitas dan reliabilitas menggunakan produk Human, nilai R hitung adalah 0,899, yang berarti lebih besar dari R tabel, yaitu bernilai 0,374. Dan nilai reliabilitas R hitung, yaitu 0,816, yang lebih besar dari R tabel, sama dengan 0,374. Apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa penghitungan validitas reliabilitas adalah valid dan reliable. 4. Hasil dan pembahasan. Dapat dilihat bahwa deskripsi data penelitian eksperimen pada kolom tersebut. Dari penghasilan data diperoleh, data pretest kecepatan passing dengan latihan passing bervariasi pemain SSB persepsi diperoleh rata-rata 6,8, simpangan baku 1,7, nilai maksimal 10, dan nilai minimal 3. Sedangkan data post-test diperoleh rata-rata 8,2, simpangan baku 1,4, nilai maksimal 10, dan nilai minimal 5. Deskripsi data penelitian kontrol. Data pretest ketepatan passing diperoleh nilai rata-rata 6,6, simpangan baku 2,1, nilai maksimal 10, dan nilai minimal 1. Sedangkan untuk post-test diperoleh rata-rata 6,7, simpangan baku 1,7, nilai maksimal 10, dan nilai minimal 4. Distribusi frekuensi penelitian eksperimen, yaitu menunjukkan satu orang 6,67% berada pada kategori sangat baik, 9 orang 60% kategori baik, 3 orang 20% kategori cukup, 2 orang 13,33% kategori kurang baik, dan 0 orang atau 0% kategori tidak baik. Sedangkan data post-test untuk kelompok eksperimen menunjukkan 7 orang 46,67% berada pada kategori sangat baik, 6 orang atau 40% kategori baik, 2 orang 13,33% kategori cukup, dan 0 orang 0% kategori kurang baik, dan 0 orang 0% kategori tidak baik. Distribusi frekuensi penelitian kontrol, bahwa satu orang 6,67% berada kategori sangat baik, 9 orang 60% kategori baik, 3 orang 20% kategori cukup, 1 orang 6,67% kategori kurang baik, dan 1 orang 6,67 kategori tidak baik.
Sedangkan data post-test untuk kelompok kontrol menunjukkan 2 orang 13,3% pada kategori sangat baik, 6 orang 40% kategori baik, 5 orang 33,3% kategori cukup, 2 orang 13,3% kategori kurang baik, dan 0 orang atau 0% kategori tidak baik. Uji normalitas. Berdasarkan tabel di atas, untuk variabel pretest eksperimen mendapatkan nilai hitung 0,284 lebih kecil dari L tabel, yaitu 0,319. Variabel post-test eksperimen mendapatkan nilai hitung 0,3,044 lebih kecil dari L tabel 0,319. Variabel pretest kontrol mendapatkan nilai L hitung 0,206 lebih kecil dari L tabel sama dengan 0,300. Variabel post-test kontrol mendapat nilai L hitung 0,127 lebih kecil dari L tabel yaitu 0,300. Apabila nilai L hitung lebih kecil dari L tabel, maka dapat disimpulkan seluruh variabel di atas adalah berdistribusi normal. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pretest eksperimen dan kontrol mendapatkan nilai F hitung 1,525 lebih kecil dari F tabel 2,484, dan variabel post-test eksperimen dan kontrol mendapatkan nilai F hitung 1,551 lebih kecil dari F tabel yaitu 2,484. Apabila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan seluruh variabel di atas adalah homogen. Uji pengaruh. Uji pengaruh kelompok eksperimen dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 5,137 lebih besar dari T tabel yaitu 2,145. Kemudian dari hasil nilai min, pretest 6,8 dan posttest 8,2 ada peningkatan sebesar 20,59%. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model latihan passing bervariasi terhadap ketepatan passing pada pemain SSB Perma FC Kabupaten Lampung Selatan. Uji pengaruh kelompok kontrol. Dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 0,414 lebih besar dari T tabel sama dengan 2,145. Kemudian dari hasil nilai min pretest yaitu 6,7 dan posttest 6,7 ada peningkatan sebesar 2,02%. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada kelompok kontrol. Uji perbedaan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 2,590 lebih besar dari T tabel 2,048. Kemudian dari hasil nilai min pretest kelompok eksperimen 8,2 dan posttest kelompok kontrol 6,7. Ada selisih sebesar 1,5%. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terhadap ketepatan passing pada pemain SSB Permas FC Kabupaten Lampung Selatan. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model latihan passing bervariasi berpengaruh terhadap ketepatan passing pada pemain SSB Permas FC Kabupaten Lampung Selatan. Pada kelompok eksperimen, di mana ada peningkatan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah menjalani latihan passing bervariasi. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa latihan passing yang divariasikan mampu meningkatkan kemampuan teknik passing para pemain. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh model latihan passing bervariasi terhadap ketepatan passing pada pemain SSB FC Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu ada pengaruh yang signifikan model latihan passing bervariasi terhadap ketepatan passing pemain SSB FC dengan nilai T hitung sama dengan 5,137 lebih besar dari T tabel sama dengan 2,145 dan peningkatan rata-rata sebesar 20,59%. Yang kedua yaitu ada perbedaan yang signifikan antara kelompok passing bervariasi dan kelompok kontrol pada pemain SSB Permas FC dengan nilai T hitung 2,590 lebih besar dari T tabel yaitu 2,048 dan selisih rata-rata sebesar 1,5%. Saran, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu yang pertama bagi para pemain agar lebih meningkatkan lagi kemampuan ketepatan passing.
Bagi pelatih, diharapkan dapat memberikan model latihan passing bervariasi dalam meningkatkan ketepatan passing dan menghilangkan kejenuhan pemain. Bagi pelatih, bagi peneliti, supaya dapat menambahkan subjek penelitian dengan ruang lingkup lebih besar dengan latihan yang lebih bervariatif. Pada gambar tersebut adalah dokumentasi foto bersama pada saat pengujian instrumen dan juga pengujian untuk penelitian bersama SSB Permus FC. Sekian video presentasi seminar hasil saya, Muhammad Rois Masimin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.